pikiran kalian sama kayak pikiran aku pas interview itu. Bingung, gak ngerti, tapi dia ngomongnya serius. Bingung deh. Simak aja lah wawancaranya ya. Cekidot. Oke Jangs, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kita bertiga. Di sini ada trio bulat berbulu. Oke. Oke. Hari ini saya mau mewawancara seorang pengusaha terkenal dari dalam tanah, yaitu seorang hamba yang merasa lemah, selalu merasa lemah. Takjubnya saya kepada beliau adalah ketika beliau hinggap di jendela. Itu tidak merasa angkuh. Oke, kita langsung saja perkenalkan. Ini dia Bapak aku. Oke. Bisa Bapak perkenalkan diri dan juga beri gambaran tentang kisah sukses Bapak ini. Apa sih prinsip Bapak, terus motivasi Bapak yang bisa membuat Bapak sukses dan setidaknya. Ya, hello guys. Bukan guys. Mohon maaf Bapak, audiens saya itu bukan guys, tapi Jang. Hello Jang, maaf Jang. Persoalan kemajuan usaha. Ini saya pengen tahu aja bagaimana prinsip Bapak, jejak langkah, histori ataupun prinsip Bapak sehingga Bapak bisa menjadi setidak ini. Ya, langsung ya. Awal mula perusahaan saya itu berawal dari kekecewaan. Berawal dari kekecewaan yang saya impikan. Karena di dalam WC itu juga kan mempunyai inspirasi yang begitu brilian. Karena di dalam kehidupan saya, karena saya terlahir bukan dari orang-orang konglomerat, apalagi orang-orang bangsa, tapi saya lahir dari keluarga yang memiliki mimpi-mimpi yang tinggi dan mempunyai keyakinan bahwasanya di dunia ini perjalanan itu harus harus sungguh-sungguh apabila dalam menghadapi cobaan ataupun rintangan yang lain. Menarik. Jadi Jangs, mungkin dari sekian banyak orang yang setelah saya wawancara ini, yang paling menurut saya bisa mengena di hati. Kita lanjutkan pertanyaannya. Mungkin Bapak, sebenarnya Bapak itu memulai usaha ini dari sejak berapa umur? Mulai dari waktu balita. Waktu balita itu orang tua saya itu, karena orang tua saya itu pedagang kaki 8,5, karena dengan usaha yang seadanya, dengan modal seadanya, tetapi ditopang dengan dengan keseriusan, keinginan kuat untuk menggapai cita-cita. Aku bosan mendengarkan curhatanmu, aku bosan mendengarkan keluhanmu. Nah, awal mula saya lalu ke SD, turun menurun, lalu diturunkan
menjadi pedagang asongan. Karena waktu sekolah diniyah juga saya kelas 2 atau kelas 3 diniyah itu berjualan cilok. Yes. Itu seperti itulah dengan tersendiri. Oke. Nice. It's real, man. It's real, guys. We can believe in the moment of the set of part in the dark of side. It's really. Oke. Saya selalu penasaran dengan sosok setidak ini. Bagaimana beliau bisa? Bagaimana? Ya, karena dalam usaha itu, yang pertama satu keseriusan, dua keyakinan, dan ketiga adalah mimpi. Di mimpi. Dari latar belakang tadi saya itu jualan gehu, jualan cilok dan lain sebagainya. Nah ini mengapa jadi pengusaha itu harus memikirkan mindset kita dirubah menjadi apa kalau bahasa Inggrisnya waktu adalah uang. Waktu kau dicari dan diburu, tak kenal lelah tepi, karena waktu adalah uang. Time is money seperti itu. Nah ini saya menemukan perusahaan yang sangat menjanjikan. Ini untuk rekomendasi lah. Ini penting untuk ujang-ujang ya. Ujang-ujang. Bagaimana sekarang itu potensi yang harus kita bangun di Kota Tasikmalaya adalah pembudidayaan tongo. Karena di Korea Selatan budidaya tongo itu hampir 1 kilo itu hampir 10 juta. Nah bayangkan kita di sini budidayakan tongo karena bukan 1 kilo, 1 on itu adalah 10 juta. Bayangkan mempunyai tongo 10 kilo aja, ini bisa membuahkan hasil menjadi 100 juta. Oke, Jang. Ini ujang-ujang mohon bukan hanya sekedar menyimak, tapi bisa mengaplikasikan ke dalam dunia nyata ini. Bahwasanya perkataan beliau ini sungguh sangat, menurut saya itu I think about in the world. Damn. Untuk ujang-ujang ini sangat penting untuk mengolah diri, kepribadian, dan hasrat kehidupan kita. Agar kedepannya itu kita nggak hidup asal hidup, mati pun nggak asal mati. Beliau ini adalah kata sebagian orang di dusunnya, beliau ini adalah titisan dari kentut para dewa. Jadi saya harap ujang-ujang bisa mengambil saripati dari sebuah unsur pembicaraan yang mungkin tidak. Bagaimana? Ya, ini kembali lagi kepada bagaimana sih tongo bisa bisa membuahkan bibit-bibit yang bibit-bibit unggul itu seperti unggul. Nah ini yang satu pertama pengolahan dulu ya. Saya pembudidayaan tongo supaya bisa bobot tongo kan satu harus setengah on lah. Ya. Itu kan kalau menurut informasi atau yang saya baca di Gubris itu bahwasannya cuma 0,00 ya, berapa? Itu 0,5 itu maksudnya saya nggak bingung. Ya, kalau secara umum beban tong itu 1,05. Nah, ini bagaimana menjadikan 0,25, 30 dan sampai 50. Nah, ini untuk pembibitannya supaya ujang-ujang di rumah sana bagaimana sih budidaya tongo secara baik dan benar. Nih, lahan-lahan karena tongo itu pembudidayaan tongo itu tidak memerlukan lahan yang luas. Tidak. Karena yang dibutuhkan adalah
dari dalaman Solempa. Ya, di mana di sana ada mungkin kalau bahasa Sunda itu katanya itu adalah rajut. Rajut. Nah, ini rajut ini lahan yang kosong. Rajut ini lahan kosong. Ini tidak karena tongo itu tidak memerlukan tahan luas beberapa hektar. Tetapi tongo di sini membutuhkan lahan rajut. Ini bayangkan saja rajut di sana kan kalau kita lihat tidak Ya bisa lahan bicara apa Pak? budidaya tuh. Lahan sedikit ini bisa kita tanami tongo atau kalau rajut kalau ada dua rajut ini satu rajut itu sebelah ini bisa ditanam tongo kan, mohon maaf 50 tongo itu kan dari rajut itu kan kadang-kadang ada yang sebagian sudah apa namanya retak-retak karena kepompong yang lembab. Itu menjadi masalah nggak kira? Enggak, karena yang penting satu kita budidaya tongo dengan keseriusan. Jadi kalau pengen sukses ya harus diawali dengan rasa kepedihan. Kalau menurut orang Sunda itu perih itu nantinya menjadi perah. Kalau perih perah. Jadi ya kita selama kalau budidaya tongo itu 3 bulan waktunya. Ya kita menahan diri sendiri itu karena ditanam oleh rajut. Ditanam di dalam rajut, jadi kita mempunyai satu karena pembuahan tongo itu diperlukan waktu 1-2 sampai. Nah, yang ke-3 bulan ini kita rasakan di dalam rajut itu perihnya bagaimana, bengkaknya bagaimana. Nah, ini dalam 4 bulan awal kita panen. Kayak inkubasi gitu ya? Iya. Terinkubasi di dalam sana. Di dalam sana, karena tongo itu terjaga karena di dalam ada solempa, ada selana. Yang penting jadi jangan terkena matahari. Perlu cuaca yang memang adem, lembab di atas 100 derajat itu nggak boleh. Enggak. Karena tongo itu tidak boleh terkena sinar matahari langsung. Jadi kita di dalam kan aman kalau tanam tongo di dalam rajut sendiri. Nah, sang pencekik golak, saya mau meminta sebuah statement penutup bagi para ujang-ujang entrepreneurship di sana supaya bisa tertumbuh apa itu rasa motivasi yang membara. Nah, ini untuk ujang-ujang di sana kita coba budidaya tongo ini serius karena permintaan di luar negeri ini terhadap tongo tersendiri itu sangat melonjak. Karena saya sebagai budidaya tongo di sedunia baru saya satu orang. Nah, ini sangat karena omset yang diinginkan karena saya juga permintaan banyak tetapi omset ini kurang. Saya perlu banyak ujang-ujang di sana untuk serius dalam budidaya tongo ini. Karena di luar Indonesia beberapa negara budidaya tongo ini sangat diminati sekali karena menjadikan olahan-olahan makanan seperti Aida di sana kan kalau di Indonesia cabai. Nah, Aida di sana itu bibitnya tongo. Jadi gitu. Nah, kalau di Korea, di utara, Korut, Cina dan lain sebagainya itu Aida itu adalah tongo. Gitu. Proses tongo. Itulah. Jadi statement terakhirnya kita bisa simpulkan untuk interview pada sore hari ini dengan narasumber yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan segala sesuatu apa yang kita obrolkan barusan itu tidak boleh ada manfaat dan bisa mendongkrak ekosistem bisnis ujang-ujang. Oke, saya Tiga Ulat Bulu mengucapkan salam sukses untuk para sahabat semuanya. Don't give up, keep moving, and Assalamualaikum.